Jadi ini bisa banget untuk kalian bikin di rumah, gampang banget. Tapi rasanya lekoh banget, udah kayak di tukang mie ayam. Kalau ngerebus mie, airnya jangan kurang. Nanti kalau misal airnya kurang, si kuah yang buat ngerebusnya dia jadi kental kan. Once kita angkat tuh dia kayak kuah kental-kentalnya gitu, kayak ikut nanti jadi nggak enak. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie ayam. Nah, jadi mie ayam nih lumayan banyak di request dan juga merupakan favorit atau comfort foodnya orang-orang Indonesia ya, termasuk aku. Oh ya, by the way, bakmi ayam atau mie ayam itu tuh banyak banget jenisnya. Ada yang mie ayam pakai ayamnya tuh di kecap, lebih kayak Chinese food. Ada juga yang lebih rempah-rempah Indonesia. Ada juga yang lebih plain ya, yang cuman mie terus pakai minyak, pakai kecap asin dan lain-lain, dan ayamnya cuma disuir-suir ya. Itu kayak mie ayam Jakarta gitu, itu juga banyak. Dan yang hari ini kita akan bikin adalah mie yang pakai emang rempah-rempah Indonesia ya, tentunya dia lekoh banget dan juga gurih banget ya. Langsung aja ini bahan-bahannya. Oke, yang pertama tentunya di sini ada daging ayam. Di sini aku pakai paha file, tapi kalau kalian mau pakai yang lain, mau yang pakai tulangnya juga atau mau pakai apa biasa pakai kaki ya, itu juga boleh banget, terserah sesuai selera. Lalu untuk bumbu halusnya ini aku bikin simple aja, bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe dan juga kunyit. Lalu untuk daun-daunnya, aromaticsnya di sini ada daun salam, daun jeruk, sereh, lalu ada daun bawang, lalu kondimennya ini ada caisim atau sawi hijau. Kalau kalian mau pakai toge, sayurannya juga bisa. Lalu sini aku akan bikin aromatics oil ya, garlic oil ya. Tentunya kita perlu bawang putih dan juga boleh dikasih tambahan kulit ayam ya. Cuman kalau yang nggak mau berlemak atau mau itu mau lebih praktis, skip aja nggak masalah. Lalu nanti ada tambahan bumbu-bumbunya kayak biasa, gula, garam, merica, penyedap, kecap manis dan juga saus tiram. Nah, ini minyak aku homemade ya. Nanti aku kasih tahu juga cara bikin mie pakai mesin dan tidak pakai mesin, gampang banget. Stay tune terus di next video ya. Jadi ini minyak aku pakai yang base-nya tuh telur ya. Jadi airnya cuman buat encerin baking soda. Baking sodanya udah dipanggang dulu by the way. Nanti selengkapnya stay tune terus. Oke, udah ini aja. Dan aku ini lagi rebus juga kaki ayam. Ini buat nanti kuahnya. Oke, jadi hal pertama yang akan aku bikin itu aromatics oil ya. Jadi nanti wajannya ini akan aku pakai lagi untuk tumis si ayamnya itu ya. Ini pertama kita akan bikin aromatics oilnya. Ini gampang banget. Di sini aku pakai kulit ayam. Cuman kalau kalian yang nggak mau pakai kulit ayam, kalian bisa skip kulit ayamnya ya. Ini mau aku potong kecil-kecil. Nah, by the way, yang salvok sama pisau yang aku pakai ini tuh pisaunya dari Kohana. Bahannya dia zirconia keramik ya. Jadi ini kece banget, tajam. Jadi biasa kalau yang motongin kulit ayam bisa sampai uratnya pada keluar ya, nggak potong-potong. Nah, ini karena tajam tentunya lebih mudah dan juga aman ya. Kalau nggak tajam tuh justru lebih bahaya. Kalau kita kerja di dapur, pisaunya nggak tajam tuh dia chance untuk kena tangannya tuh menurutku lebih bahaya ya. Oke, kayaknya segini aja cukup karena ini kita cuman bikinnya sedikit aja tuh, ayamnya cuma segini ya. Ini yang pertama ya, jangan langsung kita goreng di minyak. Kalau aku biasa untuk lemak-lemak atau kulit ayam atau lemak babi itu sukanya biasa aku kasih air dulu. Kita akan rebus sampai dia airnya habis dan sisanya tuh tinggal kayak minyaknya gitu. Cuman emang kalau ayam tuh dia minyaknya nggak akan terlalu banyak dibandingkan kalau misalnya lemak-lemak lainnya ya. Karena dia kan lemaknya tipis kan. Jadi nanti kita bakalan tambah minyak goreng biasa ya. Ini kita biarin masak aja. Kalau airnya dia udah susut semua dan sisa kayak minyak-minyak gitu. Ini kan emang minyaknya nggak terlalu banyak. Ini aku mau tambahin minyak ya. Ini kalian kalau mau skip aromatics oilnya, mau langsung tumis bumbu halus itu bisa banget ya. Cuman ini aku mau kasih aja sharing yang biasa aku bikin biar rasanya lebih maksimal aja ya. Ini kita akan goreng bersama dengan bawang putih.
Oke, kita ini akan goreng di api kecil. Ya, lebih kecil dia lebih baik ya, kan sembari kita persiapin yang lain. Nanti kalau misalnya si bawang putihnya dia udah menguning, nah itu udah siap kita sisihkan ya. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya dan juga bahan-bahan lainnya. Yuk, ini kita langsung blender aja. Kasih sedikit minyak. Oke, ini bumbu halus udah siap. Sekarang serainya. Ini serainya aku remet-remet gini, terus kita potong aja. Untuk daun bawang ya, nanti sebagian mau kita masak bareng ayam, sebagian sisain aja dikit itu buat garnish ya. Oh ya, karena ini kan kita mau taburinnya mentah tuh. Tadi jangan lupa ya, kalau bekas motong ayam, talenan dan juga pisau itu kita cuci dulu biar nggak ada kontaminasi. Nih, ini kayak sudah menguning gitu, kalian bisa lihat. Nah, ini once sudah menguning kayak gini, ini bisa kita angkat ya. Tuh, lihat. Karena kita masaknya pelan-pelan, jadinya cakep banget dan juga merata. Oke, kalau udah gini, kita sekarang akan tumis bumbu halusnya ya. Ini minyaknya kita boleh pakai dikit yang tadi. Kalau bawang putihnya ikut ke sini juga sebenarnya nggak masalah sama sekali ya. Nah, ini kalau udah harum, ini boleh kita masukkan yang kering-kering. Maksudnya yang kering-kering tuh daun-daun ya. Lalu ini serai juga boleh. Nah, kalau kita mau masukin daun bawangnya jangan sekarang, karena nanti kan daun bawang tuh dia ngeluarin air, bikin si ininya dia lembab lagi. Nanti si bumbu halusnya dia belum wangi ya. Kita tumis bumbu mentah gini, yang paling penting tuh dia wangi. Jadi nggak bau mentah. Kalau bau mentah tuh itu jadi kayak nggak enak gitu loh. Apinya api sedang aja, kalau nggak nanti pinggir-pinggirannya dia udah keburu gosong duluan. Nih ya, ketika dia udah kecoklatan, ini udah boleh kita masukin daun bawangnya. Daun bawangnya kita kenain panas ya, supaya dia wanginya keluar, bener-bener keluar enak. Terus kita goreng-goreng, tuh dia udah wangi banget. Dan minyak jangan kurang ya, kalau kita bikin mie ayam minyaknya jangan kurang. Karena kita kan bikinnya kayak mie dicampur minyak gitu kan, supaya dia gurih. Jadi kalau minyaknya kurang nanti sepet gak enak. Oke, udah kayak gini, ini kita boleh masukin ayam sekarang. Nah, once dia minyaknya udah keluar gitu, ini kita akan kasih air ya. Aku kasih air yang udah aku rebus, tapi ini sebenarnya kasih air apa aja nggak masalah. Ini kita akan kasih kecap manis, saus tiram, lalu merica, dan juga penyedap, atau in this case aku pakai kaldu jamur ya. Dia menarik banget ya, dia langsung kayak mengental gitu. Dan ini kalau kalian bisa cium, ini wangi banget. Dan kita akan masak sampai dia lebih meresap lagi dan si sausnya dia lebih kental lagi ya. Oke, sambil nunggu ini mateng, ini juga dia lebih wangi lagi. Aku sekarang akan siapin air untuk ngerebus mie-nya. Nah, ini udah kayak gini, dia udah mengental dan juga wangi banget. Sekarang kita cobain ya. Tadi kan kalau misalnya airnya masih banyak, dia tentunya dia kurang begitu asin dan intens rasanya. Nah, kalau udah gini nih kita cobain ya. Kalau dia belum meresap, kita tambahin air lagi dan kita rebus lagi sampai dia menyusut lagi ya. Kayaknya dia udah cukup meresap ya. Ayam udah. Kuahnya udah, oh ya kuahnya dibumbuin, garam, gula, merica, penyedap. Lalu ini kita akan rebus mie-nya. Ingat ya, kalau ngerebus mie airnya jangan kurang. Nanti kalau misalnya airnya kurang, si kuah yang buat ngerebusnya dia jadi kental kan. Once kita angkat tuh dia kayak kuah kental-kentalnya gitu, kayak ikut nanti jadi nggak enak ya. Oke,
Oke, untuk mie yang ukuran kecil gini, ini kurang lebih kita rebus 1-2 menit aja sebenarnya cukup ya. Sampai dia mengapung. Kalau nggak mau make sure, kalian cobain aja. Kalau udah enak, udah nggak bau mentah, berarti udah mateng ya. Ini aku angkat. Kita diemin dulu, kita sisihkan. Ayam ini doang, biasa dia asinnya kurang ya. Kecuali sampai dia berkecap banget kan, itu kurang enak kan. Jadi aku ini mau bikin air gurih gitu. Jadi kayak air garam sama penyedap. In this case aku pakai kaldu jamur. Ini boleh air panas biasa, boleh kuah ayam ya. Aduk. Oke, udah gini udah gampang banget. Sekarang kita tinggal kasih pertama minyaknya sedikit, air garamnya sesuai selera aja ya. Kita masukin mie-nya. Kita aduk. Dia wangi banget. Lalu kita kasih sawi. Dan ini ayamnya, wow. Lalu si bawang yang keringnya ini, aku juga ini suka banget. Jadi ini kalian bisa denger ya, ini udah kering sampai kulit-kulitnya tuh. Ini aku mau kasih sedikit di atasnya. Dan juga buat kuah nanti. Lalu ini taburin daun bawang ya. Ini sekarang untuk kuahnya. Oke, sekarang kita cobain ya. Lihat. Mie-nya diaduk sama ayam sama tadi bawang-bawangnya ya. Kalian bisa lihat ya. Shining ya, karena ada minyaknya juga dan ini wangi banget, FYI. Nah, sekarang kita cobain sama ayamnya, jangan lupa. Ini enak banget. Kalian kalau mau pedes tinggal kasih cabai rawit yang direbus dan dihalusin. Kalau nggak mau pakai cabai bubuk juga bisa. Dan kalau biasa di mie ayam abang-abang gitu kan suka pakai kayak saus gitu loh, saus yang saus cabai tapi warnanya orange gitu, atau saus, ada yang nyebut juga saus pepaya ya. Nah ini kalau aku di rumah biasa aku akalinnya pakai sedikit saus sambal botolan dan juga sedikit saus tomat ya. Ini juga dia bakal bikin rasanya tuh jadi kayak lebih lekoh lagi gitu loh, dan kasih kuahnya juga sedikit. Nah pasti ada kan ya yang makannya kayak gini ya. Oke, kita aduk. Dan ini nih, yang aku suka nih. Ini tuh kulit ayam yang tadi kita goreng di awal. Aku kasih lagi dikit, jadi teksturnya dia makin rame gitu ya. Ini kita coba yang udah pakai saus tomat dan saus sambal. Enak banget guys. Sekarang kita coba kuahnya ya. Oke, jadi ini bisa banget untuk kalian bikin di rumah, gampang banget. Tapi rasanya lekoh banget, udah kayak di tukang mie ayam yang enak gitu. Dan ini juga menurutku ini enak ya, si bawangnya ini nih. Ini kalian boleh tambah, terus kalau kurang asin pakai air garam yang tadi tinggal ditambahin gitu aja. Dan ini wangi banget tuh kalau kalian lihat. Dia garing tapi dia nggak gosong karena tadi kan kita rebus dulu kan, sebentar. Udah. Ini kulit ayam crispy-nya ini. Nih, boom. Oke, kalau gitu thanks for watching. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan juga komen di bawah ini. Kalau kalian request tag @Devina Hermawan, @Devi's Pantry ya. Stay tune terus and see you in the next video.